Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmiati, saya mahasiswi dari STAI Putra Galuh Ciamis dari Prodi Piawud. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang iman kepada malaikat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan akidah anak usia dini. Dosen pengampu Bapak Nukman Isanda, MPD. Presentasi ini saya mulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Iman kepada malaikat. Yang pertama adalah pengertian, keistimewaan, tugas, dan karakteristik malaikat. Yang bagian A adalah pengertian malaikat. Di antara hal gaib yang wajib diimani keberadaannya oleh umat Islam adalah malaikat. Pengertian malaikat dalam Islam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan khusus untuk taat beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Dijelaskan pula bahwa malaikat dijadikan oleh Allah dari cahaya atau nur, karenanya mereka mewarisi sifat cahaya, yakni tidak bisa dilihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Pasalnya, keberadaan malaikat disebut dalam Al-Quran di surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya baginya mereka manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakang, mereka juga menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Yang bagian B adalah keistimewaan malaikat, yaitu 1. Malaikat adalah makhluk halus sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Yang keempat, malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Yang kelima, malaikat tidak pernah tidur. Dan yang keenam, malaikat tidak pernah berbohong. Yang ketujuh, malaikat bisa menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat dalam sekejap mata. Untuk selanjutnya yaitu malaikat dapat melaksanakan tugas-tugas berat yang tidak dilaksanakan oleh makhluk lain. Selanjutnya, malaikat selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia itu tidak pernah ingkar. Untuk selanjutnya yaitu malaikat tidak pernah merasa letih dan lelah. Untuk selanjutnya keistimewaan malaikat yaitu malaikat itu tidak pernah sombong. Selanjutnya lagi malaikat itu tidak pernah lupa dan malaikat juga tidak pernah menikah. Untuk selanjutnya yaitu tugas malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu malaikat Mikail yang tugasnya yaitu untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai yang ditentukan. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang tugasnya yaitu untuk meniup terompet sangkakala yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Ijroil yang bertugas dikenal dengan tugasnya yaitu mencabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Dan yang kelima yaitu malaikat Munkar Nakir, yaitu bertugas menanyai dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu malaikat Rokib yang tugasnya yaitu mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. Yang kedelapan yaitu malaikat Atid
yang tugasnya yaitu kebalikan dari malaikat rokib, yaitu bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Dan yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas dalam memenuhi perintah Allah, yaitu menjaga pintu neraka. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas sebagai malaikat penjaga surga. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian D, karakteristik malaikat. Malaikat mempunyai karakteristik atau perwujudan yang diantaranya yaitu 1. Antara yang satu dengan yang lainnya memiliki beberapa perbedaan seperti kedudukan dan pangkat yang hanya diketahui Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Nabi telah melihat Jibril pada waktu Mi'raj dalam rupa aslinya, yaitu mempunyai 600 sayap. Yang kedua yaitu Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah telah menciptakan malaikat terlebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, malaikat mempunyai tubuh dan fisik yang besar. Allah menciptakan mereka dalam bentuk yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas yang dipikulkan kepada mereka di langit dan di bumi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik malaikat yang keempat, yaitu malaikat mampu berubah bentuk dari bentuk aslinya. Allah telah memberikan kemampuan kepada mereka untuk merubah bentuk menjadi manusia laki-laki. Untuk bagian selanjutnya yaitu pengejawantahan atau pengimplementasian perilaku beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai makhluk gaib bernama malaikat yang tidak pernah durhaka kepadanya, senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik dan secermat-cermatnya. Untuk mengetahui dan mengimani wujud malaikat, seseorang dapat menempuh dua cara, yaitu 1. Melalui akhbar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat lewat bukti-bukti nyata yang ada dalam alam semesta, yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Selanjutnya, hubungan spiritual normatif dan negatif dengan malaikat. Doa malaikat tidak pernah ditolak Tuhan. Karenanya, orang amat beruntung jika termasuk golongan mereka yang didoakan para malaikat. Cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah, dan karena mereka selalu membantu dan selalu mendoakan kita. Hubungan spiritual malaikat dengan manusia akan memberikan dampak yang positif ke dalam diri manusia itu sendiri. Di antaranya, 1. Manusia akan semakin beriman kepada Allah. Yang kedua, memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan beriman kepada malaikat, kita akan berhati-hati dalam bertindak. Nah, yang keempat yaitu kita akan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun spiritual yang bersifat negatifnya yaitu 1. Menganggap malaikat pembantu Allah, itu merupakan hal yang negatif. Yang kedua yaitu menganggap bahwa malaikat itu anak Allah, itu merupakan hal yang negatif dan sungguh sangat dilarang. Dan yang ketiga yaitu menganggap malaikat akan mencelakai manusia, itu merupakan spiritual bersifat negatif juga. Dan selanjutnya yaitu 4. Menganggap malaikat tidak akan menolong manusia, itu merupakan hal yang bersifat negatifnya. Yang bagian keempat yaitu aplikasi pengenalan iman kepada malaikat untuk anak usia dini. Perkara akidah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak adalah diantaranya sebagai
mana mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengenal Rasulullah dan malaikat-malaikat Allah. Pada kajian kali ini, yang dibahas adalah tentang mengenalkan anak untuk mengimani adanya malaikat. Kita harus mengenalkan tauhid rububiyah kepada anak kita sejak dini. Penanaman pemahaman tauhid rububiyah ini sudah dapat kita mulai pada rentan anak usia 0 sampai 6 tahun. Kita ajak anak-anak kita mengenal malaikat serta mengimaninya sebagai implementasi rukun iman percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Cara mengaplikasikannya yaitu sebagai berikut. Cara mengaplikasikan kepada anak usia dini yaitu 1. Dengan bercerita pada anak tentang nama malaikat dan tugas malaikat. Dan malaikat itu dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari apa dan bagaimana keistimewaan malaikat tersebut. Nah, yang kedua yaitu dalam pembelajaran anak usia dini, kita kenalkan nama-nama malaikat dalam bentuk nyanyian, bisa juga dalam bentuk tepuk-tepuk, bisa juga misalnya seperti tepuk nama-nama malaikat. Ada juga nyanyian-nyanyian tentang nama-nama malaikat. Itu akan mempermudah anak untuk cepat mengerti dan memahami bagaimana nama dan tugas malaikat tersebut. Dan yang ketiga yaitu jelaskan tugas-tugas ke-10 malaikat tersebut dan jelaskan pula bahwa para malaikat itu selalu mengawasi kita dan semua perilaku kita yang baik maupun buruk itu pasti malaikat akan mengetahui dan mencatatnya, yang akhirnya akan memotivasi anak-anak untuk selalu berbuat baik. Untuk selanjutnya yaitu mengajak anak untuk rajin beribadah dan berbuat baik karena malaikat akan mencatat semua amal baik yang kita lakukan. Cukup sekian presentasi tentang iman kepada malaikat dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.